Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Khalil Syah dapat menjumpai Anda kembali dalam program NU Mendunia. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang menarik sekali untuk kita perbincangkan, yaitu mengenai beasiswa di Cina. Dan saat ini saya sudah terhubung bersama dengan narasumber seorang mahasiswa yang saat ini sedang kuliah di Cina bersama dengan Mas Abdul Wadud Maulana, mahasiswa Indonesia di Jiangsu Vocation Cina. Assalamualaikum Mas Wadud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya, gimana sehat Mas Wadud? Ya, alhamdulillah sehat. Bincang lebih mendalam mengenai beasiswa Anda saat ini. Sebenarnya bagaimana sih ceritanya Anda ini bisa kuliah di Cina? Alhamdulillah saya bisa kuliah di Cina ini atas dukungan dan doa oleh orang tua dan juga dukungan dari guru, teman, dan juga keluarga. Oke. Seperti itu. Apakah program kuliah di Cina ini memang sudah dilakukan oleh sekolah tiap tahunnya, atau ini justru yang pertama kali? Bagaimana? Ya, alhamdulillah pihak sekolah dengan pihak agen yang membawa saya untuk kuliah di Cina itu udah bekerja selama bertahun-tahun seperti itu, Mas. Bekerja sama begitu dengan pihak Ini Cina? angkatan kedua kuliah di Cina. Baik. Dari madrasah saya. Baik, ini dari pesantren ya kalau nggak salah ya? Di Jawa Timur yang memang setiap tahunnya mengirim siswanya untuk kuliah di Cina begitu. Ya, benar sekali. Untuk saat ini ada berapa orang total jumlah dari santri sejak pertama kali dikirim ke Cina hingga saat ini? Alhamdulillah dari pesantren saya itu sudah ada 15 orang lebih Baik. yang berada di Cina untuk menempuh ilmu seperti itu. Ini mulai dari tahun berapa ini? Tahun 2016 Mas. Baik, berarti sekarang sudah ada yang alumni begitu? Ya, lebih tepatnya udah hampir semester akhir di Cina. Baik, Mas Wadud, untuk santri yang dikirimkan dari sekolah ataupun pondok pesantren ini, apakah berada di hanya satu universitas saja atau memang disebar di beberapa daerah? Ini bagaimana? Alhamdulillah beberapa pesantren Senilasan itu yang kuliah di Cina itu udah ada di beberapa tempat, ada di beberapa lokasi. Seperti di Nanjing, di Nantong, di Santung seperti itu. Alhamdulillah saya di sini sudah tahun kedua belajar di Cina. Jurusan? Jurusan internasional perdagangan. Oke, internasional perdagangan ya. Baik, Mas Wadud, mungkin kalau boleh saya tanyakan nih sebenarnya yang dapat membuat Anda hingga saat ini kuliah di Cina, yang mana notabene-nya dari pondok pesantren ya. Kalau kita tahu mungkin santri, orang luar mungkin mengira santri itu hanya belajar tentang kitab, tentang agama. Justru ini sebenarnya yang terjadi bagaimana sih, Mas Wadud? Saya bisa termotivasi karena itu ada pepatah yang mengatakan raihlah ilmu sampai ke negeri Cina. Baik. Seperti itu. Atlubul ilma walau bisin, gitu ya? Benar nggak? Ya, ilmu walau bisin, benar. Oke. Jadi saya memiliki termotivasi dari situ. Baik, sebenarnya kehidupan di pondok pesantren ini melulu belajar tentang agama saja atau sebenarnya bagaimana ini? Kalau di pesantren itu kami sebenarnya tidak sepenuhnya diajarin agama. Di pesantren itu juga bisa diajarin tentang sosial, saling bekerja sama. Membuat Anda ini mungkin terpicu semangatnya untuk kuliah di Cina, begitu ya? Ya, benar sekali. Apakah Anda ini jurusan bahasa sebelumnya atau bagaimana? Kalau di sekolah madrasah itu saya itu jurusan IPA, Mas. Baik. Lantas bagaimana Anda bisa kuliah di Cina
Mungkin dari bahasanya sendiri, apakah harus melewati semacam pelatihan atau apa yang harus ditempuh sehingga Anda ini bisa kuliah di Cina? Ya, sebelum kuliah di Cina itu saya tuh belajar bahasa terlebih dahulu selama kurang lebih 1 tahun seperti itu, Mas. Baik. Belajar bahasa dulu baru bisa berangkat ke Cina. Untuk belajarnya sendiri ini di pondok pesantren atau di mana? Alhamdulillah saya kemarin itu belajar bahasa. Berarti bagi santri ataupun siswa yang nanti dikirim ke Cina ini ada rekomendasi dari guru atau bebas bagi siapapun santri yang ingin kuliah di Cina ini bisa. Ini bagaimana? Alhamdulillah bagi siapapun yang ingin kuliah di Cina bisa langsung seperti itu, Mas. Tidak ada rekomendasi seperti itu. Baik. Terkait dengan pembiayaan ini bagaimana ini, Mas Madud? Kalau pembiayaan itu Baik, Mas Wadud mungkin bisa diulangi lagi terkait dengan rincian biayanya ini bagaimana? Mendapatkan beasiswa yang artinya tidak Halo? Baik, Mas Badut, apakah masih bisa mendengar suara saya? Baik, kalau masalah biaya itu, Mas. Baik, halo? Mas Badut, apakah masih bisa dengar suara saya? Baik, Mas Badut, halo? Halo? Ya, ini mungkin saya ulangi lagi ya pertanyaannya terkait dengan rincian biaya sendiri ini bagaimana? Baik, Mas Badut. Halo? Ya, saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Terkait tentang rincian biaya untuk kuliah di Cina ini seperti apa, Mas Madud? Mungkin bisa Anda ceritakan. Ya, kalau masalah rincian itu, alhamdulillah saya di sini itu mendapatkan beasiswa yang artiannya itu mendapatkan beasiswa sekolah dan beasiswa asrama. Baik. Tempat tinggal seperti itu, Mas. Baik. Apakah beasiswa ini full atau parsial? Parsial, Mas. Parsial. Jadi hanya beasiswa sekolah dan beasiswa tempat tinggal seperti itu. Berarti Anda tidak mendapatkan tunjangan uang hidup begitu ya? Ya, benar. Baik. Untuk mendapat sebenarnya persyaratan apa saja yang harus dilalui, Mas Badut? Persyaratan yang harus dilalui itu mungkin yang paling penting tuh bisa lulus HSK, Mas, bisa lulus ujian bahasa Cina seperti itu. Untuk lulus HSK itu sebenarnya menurut Mas Badut sendiri ini mudah atau bagaimana? Kalau menurut saya itu alhamdulillah nggak begitu sulit. Baik. Seperti itu. Baik, berarti tidak terlalu sulit ya untuk lulus dari HSK tadi. Ya, benar sekali. Baik, Mas Wadud, ini sudah tahun kedua ya di Cina ya? Ya, alhamdulillah. Ya, pengalaman apa saja yang sudah didapatkan saat ini? Halo? Baik, Mas Wadud. Bisa diulangi lagi, Mas? Ya, pengalaman apa saja yang sudah didapatkan hingga saat ini, Mas Wadud? Semenjak saya ada di Cina itu sudah banyak yang pengalaman yang saya dapatkan. Saya udah bisa
misal pengalaman tentang bagaimana disiplin waktu seperti itu, Mas. Baik. Selama 2 tahun ini, apakah Anda ini di Cina, kalau kita tahu kan dari 2020 kemarin ini sudah ada pandemi ya. Ini apakah di sana aman-aman saja atau bagaimana? Ya, alhamdulillah di sini aman-aman. Baik. Halo Mas Badut, apa masih dengar suara saya? Halo? Halo? Oke, saya ulangi pertanyaannya ya. Tadi Anda ini sudah 2 tahun kuliah di Cina, begitu? Halo? Halo? Anda mendengar suara saya saat ini? Halo? Ya, benar. Baik. Benar. Baik, Mas Badut, ini kita lanjut terkait dengan pendanaan. Apakah selain Anda ini mendapatkan beasiswa kuliah dan asrama, apakah Anda masih dikirimi oleh orang tua atau memang punya kerja sampingan? Halo? Halo Mas Badut? Baik pemirsa, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, NU Mendunia akan segera kembali. Atlas Super Premium terangkai dari benang kualitas teratas. Super warnanya, super tenunannya, super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tex. Adikarya tenun tangan kelas dunia, terangkai dalam serat benang kaya warna. Sarung BHS, padanan teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya, BHS, lambang keunggulan mutu, by BHS Tex. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program NU Mendunia dan masih bersama dengan narasumber kita yang saat ini terhubung secara virtual bersama dengan mahasiswa Abdul Wadul Maulana, mahasiswa Indonesia di Jiangsu Vocation China. Baik, Mas Wadul, kita akan lanjutkan mengenai beasiswa ini. Sebenarnya ketika Anda mendapatkan beasiswa dari kuliah ini dan juga asrama, apakah Anda juga dikirimi orang tua atau memang Anda punya kerja sampingan? Bagaimana? Ya, saya di sini masih mendapatkan setiap bulannya itu mendapatkan kiriman dari orang tua. Apakah memungkinkan jika Anda mencari penghasilan lain sambil berkuliah? Bisa di sini juga
bisa bekerja sampingan seperti itu. Apa Sangat tidak memungkinkan. apa tidak mengganggu kuliah atau bagaimana? Biasanya mahasiswa Indonesia yang ada di Cina itu bekerja di saat liburan. Oh, di saat liburan. Ini mungkin bisa Anda jelaskan seperti apa model kuliah di China ini? Mungkin kalau di Indonesia ini setiap selesai ujian atau setiap semester ini kan ada liburan nih. Ini bagaimana kalau di Cina? Kalau di Cina Untuk liburannya sendiri ini berapa lama? Kalau liburan untuk musim dingin di sini itu sekitar 1 atau 1,5 bulan, dan untuk musim panas itu 2 atau 3 bulan. Baik, Mas Wadud ini pernah mencoba mencari pekerjaan sampingan atau bagaimana? Saya di sini belum pernah mencoba karena ada kendala pandemi kemarin itu, Mas. Masih ada kendala pandemi. Baik, untuk situasi saat ini bagaimana di sana? Alhamdulillah di sini sudah membaik dan bisa dikatakan cukup aman. Baik. Pandemi. Selama pandemi ini apa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa termasuk dari teman-teman Mas Wadud ini yang kuliah di Cina? Mungkin selama pandemi itu kami di sini itu sesama mahasiswa itu mungkin mengisi kekosongan dengan belajar, dengan ya belajar bersama gimana sekiranya bisa. Tadi kan ada ujian, bagaimana sekiranya ujiannya itu enggak jelek nilainya, seperti itu, Mas. Baik. Untuk mungkin kalau kita bisa katakan ya, antara kuliah di Indonesia dan di China ini mungkin ada semacam perbedaan. Kira-kira ketika Anda di Cina, kelebihan dan kekurangannya seperti apa? Kalau kelebihannya di sini itu sangat mementingkan kedisiplinan, Mas. Lebih tepat waktu, seperti itu. Kedisiplinan. Ya, benar. Baik, selain itu mungkin Bisa juga orangnya itu di sini tuh kalau misalkan terhadap mahasiswa asing itu sangat peduli. Oke. Ini kalau berdasarkan informasi yang saya sempat dengar, katanya kalau kuliah di Cina ini harus tinggalnya di asrama. Ini apakah benar demikian? Ya, benar sekali. Pihak sekolah itu memfasilitasi mahasiswanya itu untuk tinggal di asrama, seperti itu. Walaupun sebenarnya dari Cina sendiri? Atau memang dikhususkan untuk mahasiswa asing? Halo, seperti apa, Mas? Walaupun mahasiswanya sendiri dari China ini harus tinggalnya di asrama, atau memang asrama ini disediakan untuk mahasiswa asing? Ya, benar. Untuk semua mahasiswa di sini itu diwajibkan untuk tinggal di asrama tanpa terkecuali. Baik. Seperti itu. Baik, Mas Wadud, ini kita kembali berbicara mengenai rincian biaya nih. Sebenarnya ketika Anda diterima di China dengan beasiswa parsial, artinya tidak full, apakah ada teman Anda yang mendapatkan beasiswa full di China? Ya, ada beberapa teman juga yang mendapatkan beasiswa full, seperti itu. Nah, ini Ada juga yang mendapatkan beasiswa parsial, seperti itu. ini bagaimana ini ceritanya mendapatkan beasiswa yang full dan yang parsial? Apakah memang dari sejak pertama kali proses pendaftarannya berbeda atau persyaratannya lebih rumit? Ini mungkin bisa Anda ceritakan. Mungkin dari jurusan, Mas, segi jurusan mungkin ada beberapa jurusan tertentu yang yang itu yang beasiswanya itu beasiswa full gitu. Fully funded. Oke. Terkait dengan prosedur pendaftaran ataupun persyaratan yang harus dipenuhi, apakah memang juga ada perbedaan di situ? Ya, ada perbedaan. Mungkin harus ujiannya itu harus melebihi, seperti itu, Mas. Ada beberapa persyaratan yang harus
di halo. Halo, ya, ya lanjutkan. Ya, ada beberapa persyaratan yang harus Ditempuh, dipenuhi. Ya, benar. Baik, selama Anda kuliah di Cina hingga saat ini kurang lebih 2 tahun, sebenarnya pengalaman apa saja yang udah didapatkan nih? Ya, pengalaman yang saya sudah dapatkan, alhamdulillah di sini udah bisa berkomunikasi secara langsung dengan pihak warga lokal, seperti itu bisa menikmati makanan-makanan yang ada di sini, bisa menikmati budaya yang ada di sini, seperti itu. Berarti saat ini Anda sudah lancar bahasa Mandarin ya? Ya, alhamdulillah. Baik, Mas Badut, setelah ini kita akan coba nih bahasa Mandarin Anda seperti apa, namun usai jeda pariwara, dan pemirsa jangan kemana-mana, NU Mendunia akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program NU Mendunia, dan masih bersama dengan narasumber yang saat ini masih terhubung, yaitu bersama dengan mahasiswa Abdul Wadul Maulana, mahasiswa Indonesia di Jiangsu Vocation, Cina. Baik, Mas Wadud. Ya, halo. Ya, tadi Anda bisa katanya lancar berbahasa Mandarin, mungkin bisa Anda contohkan sebenarnya seperti apa sih bahasa Mandarin itu? Seperti saya mau membeli buku, Xiang Mai Ipen Su, seperti itu, Mas. Oke, pada saat Anda pertama kali mempelajari bahasa Mandarin ini di Cina, siapa yang pertama kali Anda ajak ngobrol saat itu? Ya, pasti pertama kali yang saya ajak ngobrol itu mungkin teman kamar, seperti itu. Ya. Bicara, mengobrol dengan teman kamar. Kata-kata yang paling sering digunakan seperti apa? Mungkin yang agak panjang dikit. Ini saya pengen dengerin. Kamu mau makan apa? Xiang ce shenme, seperti itu, Mas. Oke. Ini kayak unik gitu ya di telinga aku. Oke, terkait tentang budaya di Cina nih, sebenarnya apakah ada perbedaan yang signifikan antara kuliah di Cina dengan di Indonesia? Ini sebenarnya seperti apa? Perbedaannya itu mungkin dari segi cara mereka seperti makan, seperti itu. Mereka itu biasanya di sini tuh memakai sumpit, seperti itu. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan untuk terkait tentang budaya Cina sendiri pada saat itu? Pada awal waktunya itu saya tuh mengalami kesulitan, misal saat makan di sini tuh makan nasi aja pakai sumpit, seperti itu. Saya mengalami kesulitan. Mungkin dari segi bahasa juga awal-awal nggak bisa berkomunikasi langsung dengan orang Cina. Baik. Untuk Muslim sendiri di sana bagaimana? Apakah cukup toleran? Ya, alhamdulillah di sini untuk sesama Muslim di Cina itu sangat toleran gitu. Apa terkait tentang fasilitas di kampus ataupun di asrama, apakah memang menyediakan semacam kayak musola, masjid, dan tempat-tempat ibadah ini bagaimana? Kalau
di kampus saya sendiri itu pihak kampus tidak menyediakan untuk beribadah, untuk Baik. tempat beribadah seperti itu. Jadi kami di sini itu kalau misalkan untuk mau sholat 5 waktu, jadi kami tuh harus kembali terlebih dahulu sholat masing-masing di kamar seperti itu. Baik. Berarti ketika Anda ingin beribadah, ini harus kembali ke asrama dulu gitu ya? Ya benar. Untuk lokasi sendiri antara asrama dengan kampusnya seberapa jauh? Mungkin kalau dari lokasi itu mungkin kurang lebih 10 menit untuk 10 menitan. sampai ke sekolah. Baik. Baik Mas Badut, ini kita kembali ngomongin terkait tentang beasiswa nih. Sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa di Cina ini sebenarnya sulit atau gampang? Ya, untuk mendapatkan beasiswa di sini tuh cukup mudah. Mm-mm. Menurut saya itu cukup mudah untuk mendapatkan beasiswa di Cina. Baik. Ya kenapa? Ya, banyak banget beasiswa yang ada di sini itu yang tersedia sangat banyak. Cuman dengan mungkin lulus HSK udah bisa mendapatkan beasiswa seperti itu. Baik. Untuk beasiswa di sana ini sebenarnya memang dari pondok pesantren ini sudah terprogram atau bagaimana? Ya, untuk beasiswa tersendiri itu dari pihak pemerintah Cina tersendiri, Mas. Sudah bekerja sama dengan sekolah begitu? Ya benar. Baik. Baik Mas Badut nih, kalau mungkin Anda bisa ceritakan terkait tentang kondisi perkuliahan di sana, bagaimana? Mungkin bisa Anda ceritakan. Untuk kuliah di sini itu saya sangat bangga, sangat terkesan dengan beberapa mahasiswa di sini itu karena di sini itu sangat disiplin dengan waktu. Baik. Apakah Anda tidak pernah mengalami kesulitan dalam menerima mata kuliah yang diberikan oleh dosen? Ya pastinya ada beberapa kesulitan, ada beberapa kendala yang belum saya bisa Baik. mungkin bahasanya yang ada beberapa bahasa yang belum saya bisa pahami seperti itu. Baik. Kesulitan apa saja waktu itu yang paling menurut Mas Badut, ini aku harus segera bisa? Mungkin kalau di sini itu kita itu harus bisa belajar bahasa Mandarin itu bisa membedakan nada. Soalnya di sini itu ada 4 nada. Kita itu harus bisa membedakan ini apa artinya, ini apa artinya seperti itu. Baik, mungkin bisa Anda kasih contoh yang nada seperti apa itu? Misal she itu artinya adalah, Baik. itu artinya 10 seperti itu. Baik. Dalam pengucapan itu hampir sama, tapi dalam arti itu cukup berbeda seperti itu. Baik, artinya mungkin yang nadanya berbeda, tapi mungkin pengucapannya ini hampir sama gitu ya? Ya benar-benar. Baik, ini terjadi tidak hanya di bahasa China, cuma di bahasa Madura ini juga ada. Pengen tahu nggak? Antara rebe dengan rebe, ini kan satu pengucapan yang mirip, cuman ini sangat berbeda artinya. Jadi dalam bahasa Madura kalau rebe itu artinya rumput, tapi kalau rebe itu kayak semacam nasi begitu. Ini ternyata di Cina juga ada ya? Ya benar-benar. Baik. Banyak sekali persamaan kata tapi beda arti seperti itu. Baik, Mas Fatih, kita tulisannya sama tapi artinya beda gitu. Oke, intonasinya beda, ini sudah mengakibatkan arti yang berbeda juga, begitu ya? Ya benar-benar. Baik. Baik Mas Badut, kita akan lanjutkan mengenai bincang-bincang kuliah di Cina setelah segmen berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, NU Mendunia akan segera kembali.
Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program NU Mendunia dan masih bersama dengan narasumber kita yang saat ini masih terhubung secara virtual bersama dengan Mas Abdul Wadul Maulana, mahasiswa Indonesia di Jiangsu Vocation, Cina. Baik, Mas Wadul, kita akan lanjutkan. Ini, Mas Wadul? Ya, halo. Oke, kita lanjutkan nih ya terkait tentang beasiswa di sana. Sebenarnya mungkin kalau saya ingin bertanya kepada Anda nih, kenapa Cina menjadi negara tujuan Anda untuk menempuh kuliah di sana? Mungkin saya bisa terpacu pada pepatah yang kejarlah ilmu walaupun ke negeri Cina, betul-betul ilmu walau bisin, seperti itu, Mas. Baik. Jadi mungkin dari segi perkembangan, segi teknologi, karena sekarang Cina udah mendunia, udah maju, jadi saya termotivasi untuk kuliah di Cina. Baik, apakah memang sebelumnya kakak-kakak kelas Anda di sekolah yang lama ini juga banyak yang diterima di situ ya berarti? Ya, alhamdulillah udah ada beberapa mahasiswa yang dari sekolah saya yang menempuh, yang udah kuliah di Cina. Baik, butuh berapa lama Anda untuk beradaptasi ketika berada di Cina? Mulai dari segi makanan, cara beribadah, cara berbaur sama orang Cina. Mungkin kalau dari segi beradaptasi dalam segi makanan, mungkin 2 atau 3 bulan, Mas. Karena perbedaan makanan Indonesia sama Cina itu sangat berbeda. Baik. Bedanya seperti apa? Bahasa mungkin agak cukup lama karena kita harus sering-sering atau banyak berkomunikasi dengan orang Cina tersendiri. Baik. Untuk dengan masyarakat Muslim di sana kondisinya bagaimana? Untuk masyarakat Muslim tersendiri, alhamdulillah di sini tuh aman-aman aja, seperti itu. Baik, apakah mereka juga welcome bagi mahasiswa dari Indonesia? Ya, untuk orang-orang Muslim yang ada di Cina itu, orang-orang Muslim Cina itu sangat welcome terhadap mahasiswa asing yang beragama Islam, seperti itu. Sangat welcome, sangat ya welcome lah gitu, Mas. Baik, baik Mas Badut, ini untuk selama pandemi kemarin bagaimana? Apakah Anda di situ jauh dari tempat lokasi yang biasanya di Cina sendiri ini virus corona berasal dari sana? Kalau dari tempat saya sendiri itu lumayan jauh, mungkin kurang lebih 80 kilo dari tempat saya sendiri. Apakah ada dampak ke sana? Ya, ada banyak sekali dampaknya di kota saya tersendiri. Dalam proses perkuliahan apakah cukup mengganggu? Awal terjadinya pandemi itu sangat mengganggu, Mas, karena mahasiswa di sini tuh nggak bisa melakukan kuliah secara tatap muka. Jadi kami di sini itu menggunakan online, seperti itu. Apakah dari pihak kampus tidak meliburkan atau justru memulangkan mahasiswa Indonesia maksud kami mahasiswa Indonesia yang ada di Cina untuk dipulangkan begitu? Kalau dari tempat saya sendiri itu pihak sekolah itu tidak mengizinkan untuk, sebenarnya itu lebih baik ada di sini gitu, karena di sini menurut mereka itu aman, seperti itu, Mas. Baik, Mas Badut, kembali kita membicarakan masalah beasiswa ini tadi ya. Tadi kan Mas Badut sendiri mendapatkan beasiswa yang parsial, artinya tidak sepenuhnya ditanggung begitu ya. Untuk uang hidup sendiri ini butuh berapa biaya yang mungkin bisa Anda jelaskan per bulannya mungkin? Kalau per bulan itu 2 atau 2,5 juta untuk setiap bulannya, seperti itu. Untuk harga makanan sendiri apakah relatif sama dengan Indonesia atau justru
sangat mahal atau bagaimana? Mungkin karena perbandingan kurs yang ada di Indonesia dengan Cina itu cukup tinggi, maka biaya makan di sini itu bisa dikatakan cukup mahal, Mas. 2 kali Baik. lipatnya dari Indonesia seperti itu. 2 kali lipatnya dari Indonesia. Iya, benar. Baik. Apa saja yang Anda lakukan untuk mungkin bisa menghemat begitu ya? Alhamdulillah dari pihak kampus tersendiri itu menyediakan dapur. Jadi kami di sini itu bisa masak sendiri, sehari-hari bisa masak sendiri seperti itu. Baik. Itu yang bisa membuat hemat. Baik. Berarti selama 2 tahun ini Anda ini juga mendapatkan intensif atau bantuan dari orang tua selama kuliah begitu ya? Ya, benar. Apakah nanti ke depannya ini Mas Wadud akan melanjutkan di Cina juga S2-nya atau bagaimana? Ya, mungkin saya masih ingin kuliah di sini lagi untuk menerusin S2-nya untuk Ya, kira-kira persiapan apa saja nih yang perlu dipersiapkan? mungkin yang perlu disiapkan mungkin dari tesnya, Mas. Tes itu lebih tinggi lagi seperti itu. Bagaimana itu? Mungkin kalau udah mau S1 atau S2 itu mungkin lebih tinggi, harus bisa memenuhi HSK 6 seperti itu, HSK 6 atau HSK 5. Ya, baik. Jadi bisa menerusin seperti itu. Bedanya apa tuh? HSK 5, HSK 6? Mungkin dari kosakata seperti itu, mungkin kosakatanya lebih banyak, dari grammarnya seperti itu. Baik. Mungkin lebih susah. Kesulitan apa saja yang Anda alami mulai dari sejak pertama Anda kuliah di Cina hingga saat ini? Kesulitan yang pertama saya alami itu mungkin dari bahasa, dari makanan seperti itu. Karena kalau dari bahasa tersendiri itu, Mas, awal-awal itu belum bisa berkomunikasi secara langsung dengan orang Cina seperti itu. Baik. Dan juga dari makanan, mungkin di sini harus hati-hati dalam memilih makanan seperti itu. Baik. Artinya ketika Anda ini harus selektif begitu ya dalam mencari makanan. Ya, benar-benar. Untuk membedakan antara makanan yang halal dengan yang mungkin non halal ini bagaimana? Kalau di sini itu alhamdulillah sudah ada beberapa restoran yang halal seperti itu. Jadi untuk mahasiswa Indonesia Muslim, jadi tidak perlu khawatir untuk makan makanan Cina seperti itu. Jadi di sini tuh udah ada beberapa restoran halal seperti itu, Mas. Baik. Ketika Anda kuliah di sana mulai dari semester pertama hingga saat ini, apakah memang ada semacam mata kuliah yang memang khusus keagamaan di situ? Kalau saya sendiri itu tidak ada, Mas. Tidak ada. Tidak ada. Baik. Berarti Anda kan di sana mungkin bisa dikatakan kaum minoritas ya di sana ya? Ya, kaum minoritas banget. Kesulitan apa saja yang Anda temukan saat itu ketika Anda ingin beribadah? Mungkin seperti sholat Jumat begitu. Kesulitannya di sini itu dari jarak dengan masjid itu cukup jauh, Mas. Mungkin kurang lebih 30 km untuk bisa pergi ke masjid seperti itu. Baik. Artinya ketika Anda ingin beribadah di masjid harus menempuh jarak sepanjang 30 km ini ya? Baik. Baik, Mas Wadud, ini masih kita berbicara mengenai beasiswa. Mungkin teman-teman di rumah ada yang ingin juga kuliah di China. Tips-tips apa saja mungkin Anda bisa bagikan kepada teman-teman di rumah? Untuk mahasiswa, untuk anak-anak Indonesia yang kuliah di Cina, jangan khawatir karena di Cina itu sangat banyak menyediakan beasiswa seperti itu. Jadi jangan
jangan khawatir untuk mendapatkan beasiswa di Cina itu. Ya tipsnya mungkin apa yang harus dilakukan begitu? Tipsnya itu mungkin pertama itu harus terlebih dahulu mempelajari bahasa Cina seperti itu. Mungkin ada Mas. Baik, bisa Anda lanjutkan? Halo? Baik. Baik, bisa Anda lanjutkan saat ini? Ya, sepertinya saat ini kita sudah terputus dengan narasumber kita dan pemirsa. Demikian NU Mendunia kali ini. Saya Muhammad Khalil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.